Saya ngepel, profesor saya juga ngepel. Saya kalau datang paling pagi saingan sama OB. Apakah Anda punya keunikan yang diri Anda miliki? Saya suka meneliti. Tapi apakah aspek ekonomi dan ke depan berkelanjutannya terpikirkan? Itu belum. Podcast Cinta MIPA kali ini akan menghadirkan kisah inspiratif seorang ilmuwan kimia yang menempuh perjalanan luar biasa dari bangku kuliah hingga mencapai puncak ilmu dan karier. Profesor Dik Kurnia MSc PhD atau yang akrab disapa Kang Dik. Profesor Dik Kurnia memulai perjalanan pendidikannya di jurusan Kimia Unpad pada tahun 1992. Setelah itu, beliau meraih gelar MSc dan PhD dari Osaka Prefecture University, Jepang pada tahun 2008. Tidak hanya itu, berbagai pengalaman pasca doktoral di universitas bergengsi seperti Yamagata University dan Chiba University telah membentuknya menjadi seorang ahli kimia yang penuh prestasi. Kang Dik tidak hanya sebatas akademisi, tapi juga seorang pemimpin yang berdedikasi. Dari menjadi kepala laboratorium hingga manajer teknis lab farmakokinetik di Unpad, serta pengalaman konsultasi akreditasi laboratorium berbasis ISO 17025 di berbagai institusi, menandakan kontribusi besar beliau dalam pengembangan ilmu kimia dan teknologi di Indonesia. Kang Dik juga memiliki andil dalam mengembangkan dunia pendidikan. Beliau adalah Kepala MIPA Unpad Training Center atau MTC dan Kepala Laboratorium Aplikasi Kimia dan Pelayanan FMIPA Unpad yang berakreditasi ISO 17025. Dari perkuliahan hingga menjadi seorang profesor, perjalanan Kang Dik adalah cerminan dedikasi dan semangat yang tinggi dalam dunia ilmu. Dalam episode ini, Profesor Dik Kurnia memberikan inspirasi bagi para pendengar, terutama mahasiswa dan para ilmuwan muda. Mari kita simak lebih jauh tentang langkah-langkah suksesnya dalam podcast Cinta MIPA episode 18 dengan judul Dari Bangku Kuliah ke Puncak Ilmu dan Karier. Ini statement yang kuat yang diminta adaptasi oleh Profesor Dik ini adalah dosennya. Ya, artinya kedua sisi, karena kita berhadapan dengan generasi yang memang tidak bisa seperti dulu. Contoh saja, kita diberikan pelajaran yang tidak terhingga dengan COVID. COVID pelajaran besar. Berapa banyak yang dosen akhirnya tidak bisa mengajar karena gaptek kan? Ya itu memang faktanya seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang dosen itu akhirnya malah dia lebih baik mengajarnya dengan memanfaatkan teknologi. COVID sudah pergi, tapi teknologi berjalan kan? Nah, artinya kunci yang berikutnya adalah bisakah kita beradaptasi? Jadi kembali lagi, jangan kita menuntut orang beradaptasi, tapi kita bisa nggak beradaptasi? Karena kalau kita menuntut orang beradaptasi, akhirnya apa? Kita akan capek sendiri ketika orang tidak mengikuti keinginan kita. Dan kalau saya pikir kok semua kembali ke awal gitu ya. Ya Anda jadilah diri Anda sendiri, nggak perlu Anda ngurusin orang lain. Belum tentu Anda bisa ngurus diri sendiri kok. Ya. Gitu. Nah akhirnya ya dari sana dengan segala perjalanannya dan tentu saja apapun itu 7 tahun mungkin ya saya tinggal di Jepang itu menjadi sesuatu yang merubah mindset saya kan. Bagaimana perbedaan seorang dosen memperlakukan mahasiswa. Bagaimana seorang dosen itu menghargai waktu. Bagaimana seorang dosen itu menghargai walaupun itu alat, walaupun itu hanya sebuah barang, ya kamu rawat itu. Karena dengan barang itulah Anda bisa berkarir. Itu bukan cuma alat itu adalah memang yang melekat pada diri karir Anda, betul ya?
Betul, artinya contoh sederhana lah. Ketika misalkan saya punya rotary evaporator, mungkin teman-teman kimia tahu, Kang Nandar juga tahu. Ketika saya hanya bisa memakai sebuah rotary evaporator, mungkin umurnya hanya 1 tahun. Dan setelah itu selesai, karir Anda juga selesai karena belum tentu Anda bisa beli alat lagi, betul nggak, Kang? Tapi ketika Anda memperlakukan bahwa dia adalah bagian diri Anda, bagian dari karir Anda akan menjaga itu dan tanpa disadari hukum alam berlaku, dia akan menolong Anda untuk karir Anda gitu. Simple ya filosofi orang Jepang yang itu mereka tidak cerita, tapi saya dengan 6 tahun memperhatikan pola mereka. Oh, sebegitunya gitu mereka. Dan aplikasinya sederhana kalau saya lihat. Setiap minggu, setiap hari Jumat, semua alat harus dibersihkan. Pertama saya pikir repot amat ya. Karena di Unpad nggak pernah gitu. Dengan gampang kita nyuruh asisten atau nyuruh praktikan. Kurve. Asisten aja taruh kurve kan? Bener nggak, Kang? Curugnya aja yang panjang. Nah, tapi ternyata satu yang membuat pertama saya terbuka, ketika kurve pertama di lab, saya ngepel, profesor saya juga ngepel. Bukan menyuruh doang. Bukan. Jadi Kang Nandar tadi bilang, wah ada gosip nih. Saya kalau datang paling pagi saingan sama OB. Kan gitu. Tapi bener kan, bukan gosip toh. Enggak ya, alhamdulillah bener, Kang. Karena yang ngasih tahu Teh Ana soalnya. Gitu ya. Artinya apa? Dari situ ada sesuatu yang merubah bagaimana cara pandang kita memperlakukan lingkungan, bagaimana cara pandang kita memperlakukan alat, bagaimana cara pandang kita memperlakukan mahasiswa kita. Dan di situ yang paling penting adalah janganlah Anda berharap untuk dihargai orang lain. Tapi yang paling penting adalah Anda hargai diri Anda sendiri. Banggalah Anda dengan apa yang Anda punya. Terima kasih kamu. Sebentar, saya mau masuk ke pertanyaan. Izin Mangga. saya merangkum dikit. Terutama buat adik-adik, kan tujuannya buat adik-adik ya. Anda kalau sempat cari buku Thomas Friedman, Mati Ketawa Cara Nobelis Fisika. Bapak baca nggak, Kang Ikut? Itu bukunya asik, jangan pikir itu buku ilmiah yang bukan Anda pusing. Itu saing-saingan dengan buku Humor Gus Dur lah, gitu ya. Bukunya asik banget. Tapi ya kenapa saya ingat buku itu buku itu menggambarkan, ini saya cerita lengkap ya, hubungannya dengan alat yang Pak Dikol Bosar sebut. Friedman adalah Nobelis Fisika kalau nggak salah tahun 65-66. Friedman adalah orang yang ada di depan tentang polimer yang bisa ya elektrostatik ujungnya, betul nggak? Karena polimer tadinya kan bukan ada isolator murni, betul nggak? Zaman itu saya lupa apakah Princeton ke Harvard atau saya lupa gitu ya. Akhirnya dia pindah ke sebuah kampus yang berbeda, katanya kampus A ke kampus B, dan kampus B ini punya jurnal ilmiah yang lebih banyak dari kampus A, which is kampus pertama dia. Karena dia antusiasnya, dia pengen lihat lab yang menyumbangkan jurnal ilmiah lebih banyak ini. Disuruh ke sebuah gedung, ternyata gedungnya lebih tua, dan Friedman berpikir, kenapa lab yang paling hebat gedungnya tua? Oh, mungkin kan udah lama risetnya. Terus masuk, di mana labnya? Di basement. Kenapa di basement ya? Lab paling bagus hasilnya ya. Kenapa di basement? Oh, mungkin rahasia, jadi ditaruh di bawah. Begitu dia masuk lorong, ada air netes segala macam. Terus Friedman berpikir, kenapa lab begini hasilnya lebih bagus? Intinya satu, orang di lab itu semua kabel segala macam dia yang nyolokin. Ya Kang ya? Tidak OB. Tidak operator. Jadi everything he done by himself. Akhirnya alat itu menjadi bagian dari penelitiannya. Bukan penunjang penelitiannya. Ini berbeda dengan orang yang datang kemudian alat tersedia, artinya dia tidak menjiwai penelitiannya. Itu pesan moral yang saya sampaikan dengan bahasa yang lain yang Pak Dikur bilangin tadi. Jadi alat Anda kalau dari lab itu adalah
nyawa Anda. Pada sisi yang lain, kalau Anda mau lihat, Anda cek di sosial media seorang Indra Lesmana, itu musisi. Indra Lesmana adalah musisi yang mengeluarkan speaker sendiri, barusan mengeluarkan app sendiri, tool sendiri. Jadi ini menjiwai di bawahnya ya. Itu poinnya mungkin. Silakan ada pertanyaan teman-teman. Kita buka pertanyaan dulu Kang Ligor. Enggak, saya tambah lama nih di sini. Mangga, mangga. Silakan ada pertanyaan. Saya belum lihat dokter hadir siapa aja karena ini stand-nya yang ditampilkan kita berdua nih Kang. Silakan ada pertanyaan dari akang-akang. Oh, Siti Nuraini silakan, mangga. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lebih gede. Waalaikumsalam. Siti. Oh iya, kalau sekarang udah terdengar, Pak? Lagi dikit lagi. Oh iya, ya. Nah, gitu. Hatur nuhun atas kesempatannya. Nama saya Siti Nuraini. Saat ini saya sedang berkuliah magister di University of York, jurusan Psychology and Education. Insya Allah akan lulus juga September tahun ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi Pak, sebetulnya di posisi sekarang saya sedang ada di persimpangan jalan gitu, antara langsung melanjutkan studi S3 juga di UK atau kembali ke Indonesia gitu, karena setelah ngobrol juga dengan beberapa diskusi dengan beberapa teman, ada yang menyarankan pulang dulu ke Indonesia, cari kampus base, baru nanti lanjut S3 gitu. Tapi ada juga yang menyarankan langsung S3 dulu aja, karena sebagian besar kampus di Indonesia itu kalau dosen itu menerima yang S3 gitu dibandingkan yang S2. Nah, kalau menurut advice atau masukan dari Bapak gitu ya, yang sudah menjalani sendiri karir sebagai dosen, apakah lebih baik langsung S3 atau kembali dulu ke Indonesia? Gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ligor, mangga langsung pertanyaannya udah. Langsung. Ya, baik. Mangga, itu yang tadi saya bilang. Sekarang saya berhadapan dengan generasi yang bukan generasi saya. Beda ya. Beda. Ini sorry, ini mahasiswa kita. Aduh, saya nggak hafal ini. Enggak apa. Maaf, Siti tadi nggak kenalin soalnya dari mana. Oh iya, saya mahasiswa di University of York, jurusan Psychology and Education. Bukan dari S1-nya di? S1-nya di IKIP Siliwangi. Di? IKIP Siliwangi. Oh, IKIP Siliwangi dari luar Unpad ya? Nggak apa-apa. Silakan. Kang Ligor, mangga. Ya, baik. Ketika kalau zamannya saya, itu periodenya itu memang banyak orang sekolah itu adalah dikirim oleh instansi. Artinya ketika sekolah sudah tidak memikirkan home base. Gitu. Jadi pada saatnya zaman saya waktu itu ada 2 kelompok besar yang dikirim oleh instansi termasuk saya, atau yang waktu itu programnya program Prof Habibie. Yang talenta unggulan dikirim-kirim ke luar negeri. Nah, itu pada saat itu. Tapi dengan putusnya waktu itu kebijakan negara, akhirnya banyak orang kan tidak jelas, takut pulang ke Indonesia. Ya. Nah, akhirnya banyak yang di luar sebetulnya. Nah, kondisi hari ini yang saya tahu bahwa negara sekarang mempunyai peluang yang besar untuk Anda kembali ke Indonesia. Kenapa? Contoh saja, Unpad sekarang yang sudah PTNBH, potensi atau peluang untuk menjadi dosen PNS Unpad itu kecil. Potensi menjadi dosen Unpad kecil? Iya, karena kan kita sudah perguruan tinggi berbadan hukum yang dosennya itu, bukan dosennya, status pegawai negeri itu dibatasi oleh negara. Sehingga banyak sekali sekarang dosen Unpad merekrut itu adalah talenta-talenta dari teman-teman yang di luar yang sudah S3. Betul bahwa sekarang yang lebih mudah diterima adalah teman-teman yang sudah S3. Karena apa? Universitas berpikir kalau terima S2 nanti harus sekolahin lagi. Uang dari mana? Waktu habis, kapan mau berkarya di universitas? Kan begitu. Pak. Sekarang jadi pertanyaannya adalah, siapa adik Siti ya? Anda punya visinya kemana? Kembali lagi. Visi dirinya? Iya, jangan melihat orang lain. Jangan, kata teman saya, ya itu kan kata teman. Yang paling mendasar adalah, saya mau kemana visinya?
Ketika kita memang pada akhirnya visi untuk menjadi seorang peneliti punya dosen, dan Anda pada hari ini mungkin ya, maaf, dengan usia relatif lebih muda, tambah 2-3 tahun itu bukan sesuatu yang masalah. Dan ketika pulang, atmosfer hari ini di Indonesia, kebanyakan perguruan tinggi menerima yang S3, termasuk BRIN. Sehingga ketika Anda pulang, Anda punya nilai lebih dibandingkan teman-teman yang lain yang belum selesai, kan begitu? Ya. Nah, buat saya sekarang tinggal pertanyaannya, apakah Anda punya keunikan yang diri Anda miliki? Ya, kembali ke Kan sana. begitu? Ya, Bisa dipahami ya? bisa. Bu Siti, Teh Siti ya di sini. Oke. Ya. Makasih. Boleh Yang menambahkan lainnya lagi, silakan Pak? reset karena saya nggak lihat semua audiens. Terima kasih. Ini masuk sesi pertanyaan soalnya. Ada siapa di sini? Ada Kang Hari, ada Santi. Teh Nurul silakan langsung Teh Nurul. Nurul Ambardani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Nurul Ambardani, dulu alumni Kimia Unpad 2014, dan kebetulan juga saya adalah mahasiswi dosen wali dari Prof. Dik Kurnia. Assalamualaikum Prof. Pak, sudah lama nggak ketemu dengan Bapak. Kemudian saya juga melanjutkan studi S2 saya di Kimia Unpad juga, fast track begitu. Di sini saya lihat juga ada di Kimia Unpad juga. Yang tentunya bidangnya apa? Kimia organik. Kimia organik bahan alam. Iya, gitu. Atas motivasi dari Pak Dikdik, kemudian arahan dari Pak Dikdik juga, saya juga jadi semangat gitu untuk melanjutkan studi S2 saya, padahal saya dulu belum kepikiran mau melanjutkan studi begitu. Mungkin di kesempatan sekarang saya hanya mau berbagi pengalaman, bukan pengalaman sih, sharing waktu saya berkuliah dulu gitu Pak. Sekarang juga saya alhamdulillah sudah mulai meniti karir menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung gitu. Dan seperti yang kita tahu, kalau sudah menjadi dosen kan untuk studi selanjutnya adalah studi S3 gitu. Mungkin saya saat ini masih mencari, kalau mencari jati diri mungkin ya karena saya masih mencari sebenarnya saya itu nyamannya di bagaimana begitu, kemudian mau melanjutkan studi S3-nya di mana begitu. Kalau melanjutkan lagi di Kimia Unpad, saya rasa Prof. Dikdik mau menerima saya lagi begitu nanti di Kimia Unpad gitu. Ini Kang Dikdik sebentar, ini marketing paling hebat nih, nanya di sini Kang Dikdik jawab tidak kan susah. Silakan Kang Dikdik. Silakan Kang Dikdik, masih mute. Oh iya, baik. Ini salah satu anak wali saya ya. Assalamualaikum, Teh Nurul. Gimana, sudah betah jadi dosen? Alhamdulillah Pak. Ya. Mulai sedikit demi sedikit gitu. Ya, mangga. Intinya begini, mungkin Nurul sudah mau berjalan 2-3 tahun ya menjalani jadi dosen kalau tidak salah, dan itu rasanya cukup waktu ya, cukup waktu untuk bisa melihat, oh dosen itu apa gitu. Nah, yang paling penting adalah pada akhirnya kita meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah pilihan terbaik saya, tidak melihat orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Anda harus punya target. Target kapan saya selesai S3, kapan saya A, kapan saya B, kapan saya C. Kita target harus keras, tapi terlepas nanti itu tercapai, kita punya sesuatu hal lain gitu. Tapi bahwa targetnya kita keras, ya kita harus. Karena tanpa itu, kita akan menjadi lembek dengan diri sendiri.
kita pada akhirnya akan selalu memberikan toleransi yang sangat besar untuk diri kita sendiri. Dan toleransi itulah yang akhirnya apa? Yang menjadi awal kegagalan kita. Tapi ketika kita keras dengan diri kita sendiri, akhirnya ya kita akan punya semangat juang yang ada dari dalam diri sendiri. Dan satu hal, semangat dari orang lain perlu. Tapi jangan jadikan semangat orang lain itu fondasi untuk kita. Kembalilah, ya diri kita lah yang akan menentukan kita ke depan. Gitu. Ya insya Allah, Teh Nurul, kalau nanti mau lanjut, pintu D6 selalu terbuka. Masya Allah. Nuhun, Prof. Ya, mangga, Pak, Ya, atas sama. ininya. Seperti Nurul ya, terima kasih. Berarti alumni ya. Ada lagi Ya. yang lain pertanyaannya? Hari, silakan Hari langsung, karena ini direkaman di Hari Budiman. Hari ini angkatan 99 di Kata Nubuasain. Hari ada? Assalamualaikum, Kang. Mangga Hari. Kang Nanar, kedengeran suaranya? Ada kedengaran. Loud and Oh iya. Nonton ini nggak bisa nyalain kamera. Soalnya. Mangga. Iya. Selamat malam, Prof. Dik. Mangga, selamat malam. Iya. Ini mau bertanya, mungkin sudah ada di chat juga sih ini. Terkait dengan ini ya, tentang tren penelitian khususnya kimia organik bahan alam ya, yang sudah digeluti oleh Prof. Dik mungkin sudah lama. Untuk tren kedepannya penelitiannya untuk di saat ini seperti apa ya Pak? Kemudian khususnya untuk yang di Indonesia. Kemudian mungkin mohon tipsnya bagaimana ya untuk meningkatkan kolaborasi. Apalagi di zaman sekarang ya, kita tidak bisa untuk penelitian tidak bisa hanya sendiri gitu. Perlu adanya kolaborasi dengan instansi, baik itu instansi lain di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Hatur nuhun. Mungkin itu aja, Prof. Dik. Oke. Ya. Kang Dikul mangga langsung. Mangga. Baik, siapa Kang Arif ya tadi itu ya? Maaf, saya lupa. Hari Budiman. Kang Arif ya. Menurut saya begini sekarang, paradigma penelitian sudah berubah. Tadi Kang Nandar mengatakan bagaimana peta bahan alam hari ini sangat berbeda ketika 20-30 tahun yang lalu. Yang saya pahami, pergerakan kimia bahan alam itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap tahun 70-an, di mana orang di situ jamu adalah bintangnya. Orang nggak berpikir obat senyawa murni, jamu aja diminum, yang penting sembuh gitu. Sebentar, bintangnya itu di Indonesia? Betul. Jadi pendekatan obat tradisional itu pondasinya tahun 70-an, kalau menurut pemahaman saya. Kemudian masuk ke tahun 90-an, tahun 80-90, itu bintangnya eksplorasi bahan alam. Betul. Eksplorasi ya? Eksplorasi. Ini buktinya apa? Ketika saya juga masuk, pertama buktinya adalah ketika saya masuk kimia, alat-alat dari Jepang, alat-alat dari Belanda yang pada saat itu banyak di kimia organik, itu masuknya tahun 81, 82, 85. Pada saat itu saya nggak ngerti, ada tulisan Rikeng, nggak ngerti boro-boro itu apa gitu. Ternyata setelah saya datang di Jepang, Rikeng itu LIPI-nya Jepang. Dan pada tahun 80-an itu memang pada saat itu kerjasama besar-besaran eksplorasi bahan alam. Nah, itu berlangsung sampai tahun 90-an. Nah, dari periode 1 ke 2, dari tahun 70 sampai 90-an, orientasinya adalah lebih cenderung saya mencari senyawa baru. Sebentar, 90-an mencari senyawa baru. Dari mana? Ya, maksudnya dari tahun 790 mayoritas masih risetnya itu mencari senyawa baru dari bahan alam gitu. Oh iya, maksudnya bukan meng-create senyawa baru, tapi bukan mengisolasi senyawa baru, dari source yang sama, senyawa apa yang belum diketahui. Betul. Artinya orientasinya struktur kan? Elusidasi struktur. Oh, ini senyawa baru publish, senyawa baru publish. Pembicaraan ke arah aktivitas apa itu belum terlalu banyak. Walaupun di luar sudah banyak. Artinya di Indonesia masih arah ke sana. Tapi dari tahun 90 sampai 90 2000 segini, orang sudah berbeda cara pandangnya. Sekarang itu, yang saya pahami, saya mau mencari senyawa bioaktif apa? Artinya tidak mempertimbangkan struktur kalau buat saya. Mau strukturnya A, struktur B, struktur C, nggak ada urusan.
Mau baru, mau tidak, nggak ada urusan. Yang penting saya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk penyakit A, penyakit B, penyakit C. Nah, Jadi sekarang berpikirnya dari, kalau tadinya berpikir dari source, sekarang berpikir dari aplikasi, kemanfaatnya apa? kemanfaatan. Betul. Nah, karena ternyata pada periode 2000-an itu akhirnya ada satu data menunjukkan sebegitu banyaknya senyawa sudah diisolasi, tapi jumlah manfaatnya belum banyak dipublikasi gitu. Saya baru mau ngomong itu. Nah, sehingga hari ini ketika Kang Hari mau memilih, ya sama dengan saya. Saya akan mencari sesuatu yang diminta orang butuh apa. Ya, ini yang akhirnya mengarahkan perjalanan karir dan riset saya. Pada akhirnya sejak 2012 saya masuk bekerja sama dengan kedokteran gigi. Dan hampir 9 tahunan mungkin fokus kita hanya satu, mencari obat untuk penyakit gigi dan mulut. Yes. Jadi saya sebagai orang yang untuk memenuhi kebutuhan orang. Ya. Bukan lagi saya ke hutan, saya kemana, saya mencari senyawa. Setelah itu buat apa? Nggak jelas juga. Entah untuk apa. Iya, karena setelah itu akhirnya kita akan berhenti. Berhenti kenapa? Kekurangan dana, kekurangan dan lain sebagainya. Tapi dengan kita melakukan sesuatu atas permintaan orang, ya alhamdulillah sampai hari ini dana riset saya nggak pernah berhenti karena disupport teman-teman. Pasti. Begini, itu yang kan ada Pak Dekan juga di sini. Saya kan lu di Pura, kan saya lihat ada Kang Edwin di sini. Dari Pura, saya iseng cari sekolah, tapi saya dapat, tapi saya sama Kang diterima, tapi nggak dapat beasiswanya, jadi saya nggak jadi berangkat. Saya diterima itu di Queen Mary University of London, Teknologi Exploitation Management. Itu saya ditawarin ya. Saya daftarnya ke material, saya di email, Iskandar, kenapa kamu nggak masuk ke sini? Saya kaget waktu itu. Kenapa? Ditawarin, ternyata dia bilang, saya baru sadar nih, mungkin di sini banyak teman-teman dosen, ada Alin juga, ada Alin dari UK kan. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Teknologi Exploitation Management adalah studi khusus itu naruh orang R&D yang punya visi marketing atau orang marketing yang punya visi R&D. Jadi saya ingat banget statement yang tegas gitu. Tidak ada gunanya kita meriset sesuatu ketika kita serasa riset, satu kompetitor udah patenkan duluan. Jadi kita anggapnya risetnya berhasil loh, Kak ya. Berhasil, tapi kompetitor sudah patenkan duluan. Kedua, berhasil kompetitor menjual lebih murah dari kita. Jadi nggak ada gunanya gitu loh. Jadi, nah itu yang tapi saya coba sambungkan apa yang Kang Dipur sebut. Kalau tahun 70-an berpikirnya lah ya apapun yang ada dianalisa entah buat apa. Sayangnya kalau boleh saya simpulkan, negara kita belum kepikir untuk memetakan. Jadi enggak? Setelah di riset pun entah apa. Mungkin besok somebody else doing the same thing, betul enggak? So you are inventing the wheel, reinventing the wheel. Nah, yang sekarang kalau mohon maaf saya bilang cara berpikirnya dipindah ke hilirisasi, di aplikasi duluan. Kok saya ngerasa jadi loncat-katak yang bagus ya. Jadi dipaksa tuh untuk lompat ke penemuan dulu, kemudian baru mundur belakang gitu ya. Karena sekali lagi banyak penemuan-penemuan itu yang teknologinya proven, tapi tidak mewarnai peradaban. Karena researcher tidak diimbangi dengan orang visioner ke ekonominya. Itu yang mungkin kita kurang. Jadi apapun yang Anda riset, itu ada resources bangsa. Sekarang harus somebody else harus melakukan itu, menghitung waktu yang tadi saya membahasakan apa yang disebut Kang Dipur, harus ada target-target pada diri sendiri, karena itu bermanfaat buat orang lain. Itu ya, sorry Kang Dipur saya bahasanya, kan jadi kewajiban jadi host. Nggak apa-apa. Silakan ada pertanyaan lagi yang lain. Karena udah 21.10 nih. Kita lihat di sini ada siapa lagi di situ. Ada Kang Buca satu angkatan soalnya. Kang Buca maka. Aduh, ini sahib lama Kang Dik-Dik. Makasih nih udah hadir. Amin. Kang Dik-Dik nih kalau saya kenal dari awal lah. Apalagi pas zaman kita sama-sama panitia ospek ya Kang Dik ya dulu. Jadi udah nggak asing lagi lah Kang Dik-Dik.
Kali ini sih saya ingin minta pendapat aja sih. Saya tuh ada ditawarin, ini kan ada kasus kayak kayu, apa kalau orang Kalimantan tuh, bajabah ya? Kayu yang bisa ngobatin kanker tuh. Akar bajaba itu ya? Akar Bajakah. bajabah. Hah? Bajakah ya, Kak? Saya juga dapat kayu Bajakah, ular. bajakah. Kayu ular namanya. Udah pernah dengar belum kayu ular dari Papua? Pernah dengar. Pernah ya? Iya. Nah, ini sih ini bukan mau nanya tentangnya, kalau ininya saya nggak perlu nanya lagi lah, udah profesor, udah valid itu. Itu kayu ular itu saya coba, saya rebus, memang pahit banget gitu ya. Itu pernah meneliti itu nggak, Pak Dik, Kang Dik? Mungkin Belum. bisa sharing-sharing dikit. Belum pernah. Kang Budinya di stop ya? Di mute ya? Kang Buca lagi mute, Kang Buca, enggak di unmute. Iya, mangga Kang Dik. Ya. Jadi ini sedikit nyambung Kang Nandar dengan perkembangan bahan alam hari ini gitu ya. Nah, betul Kang Budi, banyak dari Kalimantan tanaman A, Papua tanaman B. Saya mengalami sendiri. 7 tahun yang lalu saya memulai riset dengan yang namanya sarang semut. Mungkin banyak yang sudah mendengar. Wah, dengan bangganya ini sarang semut A, B, C, D, dan lain sebagainya. 7 tahun penelitian, diam saya nggak bisa apa-apa, Kang Nandar. Kenapa? Ya, tadi yang tadi Kang Nandar sampaikan. Banyak peneliti dalam tanda petik, maaf, mungkin keterbatasan saya saja, banyak peneliti yang saya suka meneliti. Tapi, apakah aspek ekonomi dan ke depan berkelanjutannya terpikirkan? Itu belum. Ya, kita kurang. Betul, sehingga ketika pada saat itu saya sadari, oh, saya melakukan pelajaran dari kesalahan saya gitu. Karena saya mengambil sarang semut, betul, secara tanaman endemik, secara tanaman dia unik, secara tanaman dia berdasarkan info etnobotani, dia menarik untuk medis. Tapi setelah saya mendapatkan apa yang ada di dalam dan mau produksi, ternyata saya menabrak tembok yang keras gitu. Bagaimana saya mendapatkan bahan baku? Karena bahan baku ini ada di tengah hutan. Ya. Dan parahnya apa? Tanaman ini ternyata dia endofit. Artinya apa? Dia tidak bisa dibudidayakan. Ya. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang, aspek-aspek. Jadi pelajaran dari saya adalah kapan kita memutuskan bahwa kita terbangun dari kesalahan diri kita sendiri. Karena jangan sampai akhirnya ya kita terus dituntun oleh kesalahan diri kita yang tidak akan pernah berhenti. Nah, belajar dari kasus itu, akhirnya riset saya balik 180 derajat. Ketika orang bercerita mengambil riset cari tanaman A, tanaman B yang belum pernah orang penelitian, sekarang saya balik. Saya mencari tanaman yang ada di depan kepala kita gitu. Setelah dari sana, saya dalam 3 tahun terakhir merubah dari sarang semut ke sampel saya adalah sayuran dan buah-buahan. Orang kan bingung, kenapa Anda kok jadi memilih sayuran dan buah-buahan? Tiap hari juga Anda makan. Justru saya bilang, permasalahan kita dalam penemuan obat adalah ketidakmampuan dalam riset. Ketidakmampuan teknologi, ketidakmampuan biaya, ketidakmampuan sistem. Kalau kita melakukan sesuatu yang awal tanamannya adalah sesuatu yang sama sekali tidak jelas, semua tahap proses obat harus dipenuhi. Uji klinis, uji in vitro, in vivo, dan lain sebagainya. Dan gampang untuk gugur semua. Dan itu akan hancur semua. Dari 1000 tanaman mungkin nggak ada satupun yang lolos. Tapi ketika akhirnya sekarang saya memilah menjadi tanaman dan sayur, Kang Nandar makan kangkung juga nggak mati ya Kang ya? Ya. Artinya apa? Nggak perlu itu uji klinis gitu.
Maksudnya salah-salah pun di lab bisa dicemil ya. Iya. Itu satu. Tapi saya lihat itu kedewasaan ya, karena nggak tahu ya, mungkin generasi kita suka baca komik silat ya. Apa pendekar Puspa yang apa namanya selalu mencari bunga Wijaya Kusuma yang hanya panen sekali 8 tahun gitu kan. Kemudian kita di otak kita mencari sesuatu yang jarang sekali ditemuin. Dan saya tersadar juga yang di Inggris itu dia bilang tidak, what you need to, gitu. Buat apa gitu. Ketika penemuan itu you are the only one in the world because you only the one who interested to do it. Ya nggak? Manfaatnya, asas manfaatnya itu kurang. Saya bangga Kang Dikur karena jujur kita jujur aja kita angkat dari 90-an yang sekarang kan jadi kita melihat perpindahan pola pikir di institusi kita. Betul nggak? Ini yang sekali lagi yang saya pengen adik-adik yang kuliah ada perubahan pola pikir MIPA Unpad ya. Dan itu perubahan pola pikir yang sangat besar, sangat mendasar boleh dibilang dan manfaatnya bagus. Sekali lagi buat Anda yang kuliah, mudah-mudahan Anda dengar ini. Kami memindahkan ke podcast tujuannya biar eternal nih Kang. Jadi kalau kita suka lihat lagu itu remaster ini nanti kuliahnya Kang Dikur dan saya dapat nama juga hostnya saya di remaster kan gitu. 2117 silakan satu pertanyaan lagi. Ada Kang Uca tambah, silakan. Enggak. Ya makasih Kang Lilik informasi. Memang harus shifting ya. Jadi kita balik gitu ya. Kalau memang untuk riset supaya itu selesai gitu ya sampai ke proses produksi gitu ya. Memang betul tuh bahan baku yang langka ini agak susah gitu ya untuk dilanjutkan di proses risetnya bahkan sampai ke uji klinis. Ya. Atur nuhun. Kang Dada malah aja. Enggak sawang sulna. Satu atau dua pertanyaan. Ada Pak Zen ya? Lihat ada Pak Zen. Pak, apa kabar Pak? Nuhun Pak Jen. Pak Zen monitor nggak? Pak Zen, salam hormat. Hanya pemerhati. Maka Pak Zen kamerana tuh Silakan Pak Zen, kita pengen dengar dulu lah dari Pak Zen karena banyak ilmu dari beliau. Pak Zen mangga. Ya, kameranya nggak bisa jalan ternyata. Tenang Pak Zen, suaranya aja. Ya, begini saya kira saya adalah orang yang paling tidak suka dipoto. Ya. Paling tidak suka dipoto. Ya, padahal foto itu bisa cerita banyak. Ya. Karena saya paling tidak suka dipoto, maka saya tidak ada fotonya. Ya, oleh karena itu tidak ada yang bisa diceritakan dari diri saya karena fotonya pun tidak ada. Begitu saja Pak Andar ya. Ya, itu sayang sekali tuh Pak Zen, karena bukan apa-apa, apalagi Pak pendidik kita perlu ya, ternyata ya. Saya juga dulu nggak suka banget di foto, jadi marketing harus foto terus. Oke, ada lagi teman-teman, karena udah lewat dari jadwal ini, 21.20, 20 menit dari target ya. Kalau enggak, sebentar. Ada Pak Dekan juga, Pak Iman ada? Ada Kang. Menyimak. Pak Dekan mangga, Pak Dekan tadi bicaranya, alhamdulillah saya tadi jujur Kang Dikur saya lagi nyetir ke rest area, tamunya Kang Dikur, saya tuh terbata-bata nanti kalau harus bicara tentang organik tuh, saya bilang nyerah gua. Mudah-mudahan Kang Dikur ada jin kesambit bicaranya bukan soal ini hanya, tapi ini yang saya harapkan jujur, saya enjoy sekali karena memang yang kita perlu sampaikan hal itu ya. Kalau boleh saya simpulkan dari poin-poin yang utama, terjadi perubahan tren dalam penelitian. Kedua, yang paling utama adalah lebih bagus terjadi perubahan pola pikir di sejak kita dan ya kedepannya Indonesia memang kita harus berpikir ke aplikasi ya, ke hilirisasi baru mundur dari situ kita mencari karena itu actually resources-nya ada semua di sini cuma karena kita tidak
fokus pada aplikasi, resources-nya kita dapatkan, kita analisa, tapi kita nggak tahu buat diapain, betul nggak? Nah, kemudian yang paling penting secara personal terhadap Profesor Dikti Kurnia adalah bagaimana beliau selalu memiliki target. Nah, ini yang mahal, selalu memiliki target, and he do anything for the goal of target, gitu ya. Dan Anda bisa lihat kalau itu bermanfaat dan misalnya di dunia kerjanya mereka, gitu ya. Satu hal yang ingin saya kutip, selalu saya ajarkan, apakah saya, banyak orang ilmuwan itu mengatakan kebetulan. Di dunia kita, apalagi Muslim, itu tidak ada kebetulan. Itu cara Allah memberikan ilham. Kalau di agama kan ilham ya. Jadi kita harus diingat itu, sebenarnya kebetulan itu adalah cara Allah menjawab ikhtiar. Ikhtiarnya ke A, jawabannya ke B, kan gitu ya, betul nggak? Tapi itu ilham. Jadi tidak akan ada si B itu sebelum Anda berikhtiar A-nya, gitu loh. Jadi itu yang harus alamin. Dan kalau Anda baca sejarah penemu, termasuk Newton, itu semuanya seolah-olah kebetulan. Pertanyaan silakan Anda ajukan pertanyaan, kenapa kebetulannya? Kalau bahasa Sunda, kamanehna lain kaurang, kan gitu ya, karena ikhtiarnya udah lama. Ya, silakan Pak Dekan kalau ada penutup ya. Pak Dekan mau ngomong? Terima kasih Kang Nandar. Mangga. Ini saja barangkali maaf ini tidak on-cam ya. Program ini perlu terus dilanjutkan, itu yang pertama ya. Mungkin nanti variasinya bukan hanya podcast, mungkin ya Cinta MIPA kita coba kembangkan yang lain. Terima kasih, mungkin Kang Dik sudah share. Dan informasi saja, di tanggal 9 Agustus kemarin, MIPA sudah melahirkan kurang lebih 178 orang alumni ya. Baru. Pada saat wisudaan. Nah, ini masih terus berpikir bagaimana engagement dengan alumni ini. Barangkali ini salah satunya ya dengan Cinta MIPA merupakan bagian ya. Karena terkadang nanti di bulan November lebih banyak lagi gitu ya, ada 300-an yang wisuda dan sebagainya. Ini pengalaman saya kebetulan mau wisuda ini suka jadi ini ya, gegebegan gitu. Ini anak-anak tuh kemana gitu ya setelah ini gitu. Ya itu barangkali. Jadi mudah-mudahan Akang Teteh di sini memberi memfasilitasi adik-adiknya untuk bisa lebih lanjut berkarya. Mungkin dengan motivasi tadi ya Kang Dik memberikan gambaran. Nah, mudah-mudahan itu menjadi motivasi mereka nanti. Itu saja. Semoga terus ini Cinta MIPA berlanjut. Kang Budi, Kang Nandar, ya dan teman-teman yang lain. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, hatur nuhun Pak Dekan. Siap, nuhun. Pak Dekan, terima kasih banyak. Saya rasa cukup, Kang Lipur, saya terima kasih banyak. Kang Buca selalu hadir. Ini acara ini diinisiatif oleh Kang Buca sebagai ketua alumni. Mungkin dari kita harapkan juga langsung digaungkan Kang Lipur sebagai dosen ya. Bagaimana kita yang Pak Dekan sebut tadi, ini kan manfaatnya ke adik-adik ya. Teman-teman yang hadir, saya mohon maaf tidak cek satu persatu. Di sini saya lihat yang tampil di depan aja, Mas Firdaus, Rizky, Rianti, Farid ya. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan, nanti rekaman akan ada di YouTube MIPA ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.